Rusia telah melakukan serangan mematikan di seluruh Ukraina saat Kiev meningkatkan upayanya untuk merebut kembali wilayah Kherson di Ukraina Selatan. 5 orang tewas dan 26 terluka ketika rudal menghantam pusat kota Kropyvnytski. Sebuah sekolah penerbangan dihantam oleh 2 rudal Rusia pada Selasa sekitar pukul 12:20 waktu setempat. Di Bahmut yang terletak di Donetsk Timur, setidaknya 3 orang tewas dan 3 orang lainnya terluka dalam serangan Rusia. Terpisah 15 orang terluka ketika 6 rudal kaliber Rusia menghantam pangkalan militer di Lyutis, sekitar 10 km utara ibu kota Kiev. Di tempat lain, 1 orang tewas dan 2 terluka dalam serangan Rusia di wilayah Dnipropetrovsk, timur tengah Ukraina. Serangan ini terjadi ketika Ukraina berusaha mengisolasi pasukan Rusia di selatan negara itu. Sebuah jembatan kunci menuju kota Kherson tidak lagi berfungsi setelah pasukan Ukraina menyerangnya dengan roket jarak jauh yang dipasok Amerika. Ini membuat Rusia tidak mungkin mengirim pasukan menggunakan jembatan Antonivsky. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan Kherson yang diduduki Rusia sejak dimulainya invasi pada 24 Februari kini hampir terputus dari wilayah pendudukan lainnya. Namun militer Ukraina mengatakan Moskow sekarang mengerahkan pasukannya dari Ukraina Timur untuk mempertahankan Kherson. Kontrol atas Kherson penting bagi Rusia karena menyediakan koridor darat ke Crimea. Wali kota Melitopol yang diduduki Rusia, Ivan Fedorov, melaporkan konvoi militer Rusia bergerak melalui daerah itu. 2 atau 3 konvoi peralatan militer berjumlah lebih dari 100 unit dan terlihat melewati jalan-jalan Melitopol setiap hari. Mereka tampaknya menuju Crimea dan Kherson. Konvoi itu termasuk tank, kendaraan tempur infanteri, dan unit lapis baja lainnya. Pasukan Rusia juga berhasil merebut pembangkit listrik terbesar kedua di Ukraina dan sedang melakukan pengiriman besar-besaran pasukan ke 3 wilayah di Ukraina Selatan. Rusia pada Rabu 27 Juli 2022 mengatakan mereka telah merebut pembangkit listrik tenaga batubara Voleris era Uni Soviet secara utuh. Ini menjadi keuntungan signifikan pertama Moskow dalam lebih dari 3 minggu terakhir. Oleksiy Aristovych, penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengkonfirmasi perebutan pembangkit listrik di wilayah Donetsk, Ukraina Timur tersebut. Tetapi dia mengatakan itu hanya keuntungan taktis kecil bagi Rusia. Sedangkan pengiriman besar-besaran pasukan Rusia ke Ukraina Selatan menurut Aristovych tampaknya merupakan peralihan ke pertahanan strategis. Ini dilakukan dengan mengirim pasukan ke wilayah Melitopol, Zaporizhia, dan Kherson. Serangan Kherson adalah kemajuan paling signifikan yang berhasil dilakukan pasukan Ukraina melawan serangan Rusia di selatan dan timur. Sekarang Ukraina tampaknya telah mengerahkan cukup kekuatan tempur untuk mendorong kembali sepanjang front selatan. Pasukan Ukraina yang bergerak ke selatan sesuai dengan penilaian Institute for the Study of War baru-baru ini yang menyebut pasukan Rusia hanya dapat menyerang di sepanjang front yang berbeda di wilayah Donetsk di timur laut Kherson. Saat serangan mulai mendapatkan momentum, pasukan Rusia menemukan jembatan di seberang sungai Dnipro yang mereka andalkan untuk memasok pasukan Kherson telah berulang kali diserang oleh artileri jarak jauh Ukraina. Setidaknya 3 dari jembatan itu telah rusak, termasuk jembatan Antonivsky sepanjang 1000 meter di dekat kota Kherson. Jembatan itu sekarang tidak dapat digunakan. Ini membuat angkatan darat Rusia yang ditempatkan di sebelah barat Dnipro tanpa jembatan untuk memasok atau mundur. Waspada terhadap ancaman pemutusan jalur pasukan mereka, pasukan Rusia mulai membangun jembatan ponton di samping salah satu jembatan yang rusak. Mereka juga tampaknya mulai mengoperasikan kapal feri melintasi sungai Dnipro di Kherson. Memotong pasukan Rusia dari pasokan dengan sungai di belakang mereka bisa menjadi peluang signifikan bagi Ukraina. Rusia telah berjuang dengan penyeberangan sungai dalam perang ini. Apakah maju atau mundur melintasi saluran air tanpa jembatan utuh adalah operasi yang sangat kompleks untuk tentara modern dengan alat berat. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.fatjona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly like an eagle, fight like a falcon.
like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming and good flight. And thank you guys. Appreciate it.